tis'atan wa tis'ina isman. Inna lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Man ahsaha ay man hafadhaha. Siapapun orang yang mampu menghafalnya sekaligus juga dapat mengamalkannya, dakhalal jannah, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang Asmaul Husna, yaitu asma yang artinya nama-nama. Al-Husna artinya yang baik, yang indah. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu Asmaul Husna. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, Inna lillahi wa fi riwayatin lillahi tis'atun wa tis'una isman. Ada 99. Yang tentu saja kalau angka 99 ini secara qadarullah mungkin lebih. Tapi di sini dijelaskan 99 adalah nama yang juga terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Atau juga sebelumnya, ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lalu pada ayat berikutnya, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Kemudian Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini beberapa daripada Asmaul Husna yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai 99 nama asma, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Jadi kalau seandainya kita ingin berdoa kepada Allah, kita awali dengan Asmaul Husna. Itu sangat baik sekali. Mungkin kita mulai dengan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Atau mungkin juga dengan Ya Latif atau Ya Rahman atau dan sebagainya. Itu merupakan sebuah perintah Allah, fad'uhu biha. Ma'asyiral muslimin, maka di antara Asmaul Husna yang akan kita kaji pagi ini, salah satunya adalah Al-Muqaddim wal Muakhir. Al-Muqaddim wal Muakhir. Apa makna daripada Al-Muqaddim wal Muakhir? Al-Muqaddim wal Muakhir, Al-Muqaddim itu artinya Allah Maha mendahulukan. Al-Muakhir artinya Allah Maha mengakhirkan. Nah, maksudnya apa? Daripada pengertian ini, kemudian apa akhlak yang tampak setelah kita mempelajari daripada Al-Muqaddim wal Muakhir?
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Al-muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan derajat hamba-hamba yang dikehendakinya karena tingkat kesolehannya, tingkat ketakwaannya, banyaknya takarubnya kepada Allah. Itu al-muqaddim. Al-muakhir artinya Allah Maha mengakhirkan. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ada hamba-hamba yang dikehendakinya karena kurang soleh, karena kurang takwa, karena kurang takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti al-muqaddim wal muakhir. Maka dalam kajian al-muqaddim wal muakhir ada istilah manusia unggul dalam pandangan Allah. Dalam perspektif Islam, siapa manusia unggul itu? Manusia yang dikatakan the best of the best di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum, sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa di antara kamu. Maka kalau kita perhatikan dari ayat ini, bahwasanya manusia unggul itu manusia yang diangkat oleh Allah akan derajatnya baik di dunia dan di akhirat itu adalah atqakum tadi, yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling soleh, yang paling banyak takarubnya kepada Allah, yang imannya paling bagus. Atqakum, manusia paling unggul, orang yang paling banyak takwanya, yang paling banyak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan kuat di dalam rangka menghadapi segala atau menahan larangan-larangan Allah, larang dan Rasulnya. Itu arti manusia yang unggul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian manusia yang unggul bukan ada manusia yang dipenuhi dengan aksesoris-aksesoris dunia, bukan. Misalnya dalam pandangan manusia, Bapak sekalian, orang ketika mempunyai harta yang melimpah, dalam pandangan manusia, oh itu mulia. Orang yang mempunyai aksesoris dunia yang melimpah, itu orang mulia, itu orang besar. Bukan selalu begitu. Tetapi orang yang paling mulia, manusia yang unggul, yang the best of the best di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Maka akhlak yang tampak setelah kita mempelajari kata al-muqaddim wal muakhir ini, Bapak sekalian, yang pertama apa? Yang pertama, kita diharuskan untuk selalu ingat akan kematian. Selalu ingat akan kematian. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Bukan meminta mati, tapi ingat kematian. Dan itu banyak daripada hadis-hadis Rasulullah dalam derajat-derajat yang sahih dan hasan, bagaimana kita diperintahkan untuk ingat kematian. Yang salah satu misalnya, aktsiru min hadimil ladzat, perbanyaklah olehmu akan hadimil ladzat,
qati'ul ladzat, qati'us syahwat, pemutus daripada segala kenikmatan-kenikmatan, pemutus daripada segala kesenangan-kesenangan. Ai al-maut. Itu salah satunya. Maka dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Imam Tabrani, kita diingatkan Rasulullah bersabda, tafarrahu min humumid dunya mastata'tum. Tafarrahu, kosongkanlah dirimu min humumid dunya, dari segala keinginan-keinginan, kesibukan-kesibukan, kenikmatan-kenikmatan, atau sesuatu yang bisa banyak melalaikan kita. Nabi katakan mastata'tum, semampumu. Lalu dijelaskan dalam hadis ini, man kanatid dunya akbar hammi, siapa orang yang menjadikan hidupnya tujuannya adalah untuk dunia. Akbar hammi, jadi tujuan dunia dijadikan sebagai keinginan yang terbesar. Tujuan hidupnya adalah dunia. Maka afsyallahu ta'ala dhai'atahu, Allah menjadikan orang tersebut makin sibuk. Jadi kalau udah sibuk di dunia, karena memang tujuan hidupnya salah untuk dunia, maka makin disibukkan lagi oleh Allah orang tersebut. Kata-kata afsyallahu dhai'atahu ay liyakthur ma'asya. Jadi diperbanyak tuh kesibukan-kesibukan hidupnya, sehingga lupa akan akhirat. Itu orang yang sibuk di dunia, Bapak sekalian, yang tujuannya semata-mata dunia dan dunia. Sehingga orang demikian, kata Nabi, wa ja'ala faqrahu baina ainayhi. Jadi kemiskinan menjadikan hanya sebagai sebatas baina ainayhi, dalam pandangannya saja. Artinya orang tersebut tidak akan pernah merasa puas. Makin sibuk dengan dunia, makin dikejar-kejar dunia. Padahal kalau kita pikirkan, kalau seandainya dunia ini ibarat pertandingan, perlombaan, maka pertandingan yang paling capek, pertandingan yang sangat melelahkan adalah mengejar-ngejar dunia. Mengapa? Karena finishingnya adalah kematian. Finishnya kematian. Finishnya ketika Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, yang bertafakur dengan segala aksesoris dunia, mereka lupa sebenarnya ada maqabir, ada kuburan yang merupakan masa depannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari al-muqaddim wal muakhir ini kita dapat mengambil akhlak yang tampak, bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada hambanya yang paling soleh, yang paling takwa, yang paling banyak takarubnya kepada Allah. Sehingga dengan demikian manusia jangan sampai salah dalam hidup tujuannya, yaitu jangan sampai dunia. Namun sebaliknya kata Nabi dalam hadis, wa man kanatil akhirah akbaru hammi. Tapi siapa orang yang menjadikan tujuan hidupnya sebagai akhirat, akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka ja'alallahu ay jama'allahu amrah wa ja'ala ghina fi qalbih. Yang pertama, Allah akan memberikan segala urusannya menjadi mudah. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan dalam hatinya rasa qanaah, rasa qanaah, ridha dengan apa yang Allah
berikan, merasa puas, merasa bersyukur kepada Allah atas anugerah atau nikmat yang Allah kasih. Sedikitkah? Banyakkah? Maka orang yang menjadikan hidupnya akhirat sebagai tujuannya, Allah jadikan rasa qanaah. Allah berikan kemudahan. Sehingga di dalam Al-Quran, manusia unggul ini dijanjikan oleh Allah. Orang yang paling takwa, janji Allah pasti. Surah At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dijamin oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala problematika, dari segala yang namanya goncangan hidup di dunia. Dari segala permasalahan, kalau kita bertakwa, menjadi orang soleh, banyak taqarrub, jangan khawatir. Pasti ada jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang bertakwa pasti Allah akan anugerahkan limpahan rezekinya dari cara yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita yakin dengan Al-Quran, maka insya Allah orang bertakwa akan diberikan rasa tenang, rasa nyaman. Mengapa itu? Tujuan hidupnya akhirat. Kalau ada orang hikmah mengatakan, kalau seandainya kita nanam padi, rumput akan ikut. Gitu. Tapi kalau seumpama kita nanam rumput, padi ikut atau tidak? Tidak ikut. Artinya kalau seandainya kita tujuan hidupnya akhirat, maka dunia akan ikut. Sebaliknya kalau seandainya tujuan hidup seseorang dunia, akhir tidak akan dapat. Nah, inilah satu jaminan manusia unggul, manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Kemudian dalam surah At-Talaq ada jaminan lagi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa, yaj'al lahu, Allah akan jadikan baginya min amrihi, dari segala urusan, yusra, kemudahan. Jadi kalau kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, menjadi manusia unggul, Masya Allah, hidup kita akan terasa mudah. Apapun, karena memang ia ja'alu min amri yusra, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kita yakin apa enggak begitu. Nah, kemudian yang terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah pasti akan menghapus dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan berikan pahala yang besar. Allah berikan keridhaannya. Ini surah At-Talaq bicara tentang jaminan untuk manusia unggul. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Masjid Jami' Darul Falah. Tinggal kita dunia ini, Bapak sekalian, tentu di hadapan kita semuanya, kalau kita kembali ingat kematian, umur yang kita punya saat ini hanya berupa bilangan saja. Ada yang umurnya 40 tahun, ada yang 45, ada yang mungkin 50, mungkin lebih dari itu. Atau yang mungkin ada yang lebih, yang muda, 20, 15. Itu semua hanya bilangan. Tapi pada hakikatnya kita semuanya nunggu, sedang nunggu. Mengapa? Karena kematian itu tidak mensyaratkan muda.
Kematian tidak mensyaratkan tua. Kematian tidak mensyaratkan sakit. Kalau sudah saatnya, maka datang yang namanya ajal. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan atau diakhirkan walau sesaat. Oleh karena itu kita yang hadir di sini semuanya adalah calon-calon jenazah, calon-calon yang pasti tentu. Maka ketika kita mempelajari al-muqaddim wal muakhir, yang akhlak tampak dalam kajian Asmaul Husna saat ini adalah mengingat kematian. Orang ingat kematian ada dua. Dia ingat mati, makin takut mati. Dia ingat mati, makin rindu akan mati. Nah, orang-orang yang beriman, yang banyak takwanya, yang saleh, dia rindu kematian dengan apa? Tentu karena kematian sebagai wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, kata Allah. Maka apa yang telah kau siapkan? Ma qaddamat liqad, di hari esok. Orang beriman akan memperbanyak dirinya dengan amal-amal soleh, yang salah satu menjadi manusia yang unggul dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya, dengan banyak takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi selalu ingat kematian, bukan meminta kematian. Selalu ingat kematian adalah perintah Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, dari kajian al-muqaddim wal muakhir ini kita merasa yakin bahwasanya kenikmatan dunia itu bersifat temporer, bersifat sementara. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan dunia, kenikmatannya al-ghurur, yang menipu. Dalam ayat lain banyak sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun wa lahwun, hanya sebuah permainan dan sedap gurau. Sehingga dengan demikian Bapak sekalian, bahwasanya kalau orang-orang yang merasa tertipu dengan dunia, maka mereka adalah orang-orang yang sangat rugi. Orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali di hadapan Allah. Orang yang dilalaikan dengan dunia. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya minimal ada 4 minimal. Tentu makin banyak, tapi minimal ada 4. Yang pertama, butunuhum shiba'uhum. 1. Orang yang lalai itu, dilalaikan dengan dunia. Butunuhum shiba'uhum artinya orientasi kehidupan mereka itu semata-mata agar kenyang perut. Kalau orang kenyang boleh atau tidak? Kalau secara ukurannya boleh orang kenyang. Tapi orang yang mengenyangkan perut di sini maksudnya adalah mereka memperoleh harta, mereka mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak halal. Kalau bahasanya menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta, untuk mengenyangkan perut mereka, mengenyangkan daripada anak keluarga mereka, golongan mereka. Kalau istilah pemilu, partai mereka. Hanya itu. Jadi pejabat hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi pemimpin hanya untuk kepentingan golongannya. Butunuhum shiba'uhum. Jadi orientasi daripada kehidupan mereka hanya untuk perutnya saja. Dan ini
terjadi misalnya ada korupsi, ada manipulasi, ada gratifikasi dan sebagainya Bapak sekalian. Ini orang-orang yang dalam bahasa Nabi sebenarnya adalah generasi terburuk. Generasi yang terburuk di akhir zaman. Kemudian apa? Yang kedua, wa syarafuhum mata'uhum, yaitu segala kenikmatan, kemuliaan dalam pandangan mereka adalah mata'uhum. Kenikmatan-kenikmatan dalam hal ini maksudnya adalah aksesoris-aksesoris dunia. Yang tadi saya katakan tadi. Orang kata dengan lalai dilalaikan dengan dunia, maka kemuliaan menurut mereka, orang sukses menurut mereka adalah yang dipenuhi dengan aksesoris dunia. Padahal tadi dalam pandangan Islam bukan itu. Dalam pandangan Islam manusia unggul itu adalah at-taqwa, yang paling takwa, yang paling soleh, yang paling banyak takarubnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Pak, wa qiblatuhum nisa'uhum, yaitu melampiaskan daripada hawa nafsunya untuk wanita-wanita yang tidak halal. Ini orang-orang yang dilalaikan dengan dunia. Yang terakhir, wa dinuhum darahimuhum wa daniruhum, agama mereka bisa dibeli, dibayar dengan dananir, dengan dinar, dengan dirham. Artinya agama mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, akhlak mereka bisa dibayar dengan amplop. Ini orang-orang yang dilalaikan dengan dunia. Sehingga Nabi katakan, ulaika syarrul khalqi la khalaqahum indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Tidak ada kebaikan pun di sisi Allah. Dari kajian al-muqaddimah wal-muakhir, jangan sampai kita lalai. Maka kita hidup di dunia, tentu karena kita hidup di dunia, maka kata Allah, wa butaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Masih ada tentu kebahagiaan daripada hidup dunia ini, apa yang Allah anugerahkan kita nikmati. Tapi itu semuanya sebagai wasilah, sebagai jalan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir dalam kajian al-muqaddim wal muakhir, yaitu yakinlah bahwasanya musibah yang Allah berikan atau musibah yang terjadi di alam dunia tidak selamanya, pasti ada akhirnya. Kita lihat di dunia ini Bapak sekalian, baru saja kita mendengar, melihat ya, melalui media sosial banjir bandang yang terjadi di Libya, bahkan juga ada di negara-negara yang lain. Bahkan Indonesia juga pernah mengalami tsunami yang luar biasa. Itu sudah merupakan sunatullah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dalam Al-Qur'an ada kata fitnah. Fitnah itu artinya cobaan atau ujian. Fitnah berarti dalam Al-Qur'an ada artinya kemusyrikan. Tapi Bapak sekalian, yang menarik, fitnah yang artinya cobaan atau ujian di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada fitnah yang artinya baik itu musik atau misalnya pembakaran. Ini artinya apa? Artinya manusia hidup di alam dunia ini dari satu fitnah ke fitnah yang lain, dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Dan itu pasti akan diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Allah gunakan daripada lam taukid, wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kamu. Pasti kami akan coba kamu. Jadi kita hidup dari satu cobaan
ke cobaan yang lain. Dari satu fitnah ke fitnah yang lain. Dari satu ujian ke ujian yang lain. Di dunia tidak ada hamba Allah yang tidak akan diuji. Semuanya pasti diuji oleh Allah. Ini saja Bapak Ibu hadirin jamaah Majelis Taklim Darul Falah, calon-calon ahli surga. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan kita tidak salah dalam menentukan tujuan hidup kita. Tetap kenikmati akan anugerah nikmat yang Allah berikan kita di dunia. Jadikan daripada kenikmatan tersebut sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah dengan demikian kita terus untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, perbanyak taqarrub kita kepada Allah. Sehingga insyaallah kita menjadi manusia yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa.